datang bawa berkah. Tuhan Yesus datang bawa berkah. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ayo, gimana kabarnya anak-anak yang di rumah? Mana suaranya? Apa kabarnya hari ini? Apakah masih tetap sehat? Wah, ya harus tentu tetap sehat, tetap apa? Semangat dan bersukacita. Ya, mari kita mulai sekolah minggu kita terlebih dulu dengan berdoa. Akan dipimpin oleh siapa, Mas? Akan dipimpin oleh siapa, Pak Yul? Oh, Mas Jojo. Dek Jojo. Jojo besar. Salam teman-teman, sebelum memulai sekolah minggu ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau tetap selalu hadir di tengah-tengah kami semua. Pimpin kami dari awal sampai akhir sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan lanjutkan sekolah minggu lagi ya. Ingat toh pesan apa yang kita harus lakukan dalam sekolah minggu online di rumah? Harus sudah mandi. Iya, sudah mandi. Terus apa? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi, betul. Apalagi ayo? Ayo apa? Menyiapkan persembahan. Jangan lupa, persembahannya disiapkan, dimasukkan amplop ya, jangan lupa. Jangan lupa bawa Alkitab. Iya, Alkitab boleh atau Alkitab. Kalau nanti yang belum bisa membaca, suruh bantuin baca kakak-kakaknya. Duduk dengan tenang dan manis. Dan Ya. jangan lupa Tidak boleh rame. Tidak boleh sambil apa biasanya, Mas? boleh sambil nyemil. Sambil nyemil tidak boleh karena baru ibadah. Ya, Mas Dari, kita mulai dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hati yang gembira adalah. Hati yang berat adalah obat. Anak-anak yang di rumah, bangkit semua berdiri. Kita ikuti gerakannya sambil menyanyi Hati yang gembira adalah obat. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Ya, silahkan duduk kembali. Gimana? Sudah capek? Tidak, Om Dani. Oh, ada yang jawab tidak. Ya bagus berarti ya. Bagus Om Dani. Berarti sekarang duduknya yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo tadi pesannya harus duduk yang manis, tidak boleh sambil ngemil ngomong sana ngomong sini toh. Siapa Mas Dani yang mau membawakan firman Tuhan? Yang membawakan firman Tuhan hari ini adalah Ibu Fores. Iya, Ibu Fores. Silakan Bu Fores.
pagi anak-anak. Kita ketemu kembali di sekolah minggu online pada tanggal 12 Juli 2020. Nah, saat ini Bu Forest akan mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup puas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kulihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Temanya itu tentang yakin pada janji Tuhan. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, itu menceritakan tentang Bapak Abram yang dipanggil dari tanah Haran oleh Tuhan, diminta meninggalkan Haran untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Abram pergi dari sana mengajak keponakannya namanya Pak Lot. Lalu mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Sesampainya di tanah Kanaan, Bapak Abram mendirikan mezbah untuk Tuhan. Itu bentuk wujud syukur Bapak Abram atas penyertaan Tuhan. Nah, suatu ketika di tanah Kanaan ada kelaparan. Jadi Bapak Abram dan Bapak Lot pergi ke tanah Mesir. Lalu mereka menetap di sana.
saat kelaparan sudah berlalu di tanah Kanaan, Bapak Abram dan Bapak Lot kembali dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah Negeb. Ini gambarnya Bapak Abram dan Bapak Lot kembali dari Mesir. Nah, karena tadi Bapak Abram adalah orang yang diberkati Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, mereka menetap di tanah Kanaan. Ternaknya itu menjadi banyak sekali. Akhirnya ternaknya Bapak Lot dan ternaknya Bapak Abram jadi kekurangan tempat untuk penggembalaan. Mereka jadi berebutan. Nah, saat itu Bapak Abram memutuskan bahwa Bapak Abram akan berpisah dengan Bapak Lot. Karena Bapak Abram ini penuh kasih, dia meminta untuk Bapak Lot memilih tempat yang akan dituju. Lalu Bapak Lot melihat ke sekelilingnya. Nah, ini yang satu adalah pemandangan yang sangat subur, yang satu daerah yang tandus, yaitu padang gurun. Saat itu Bapak Lot langsung memilih, saya mau memilih yang sangat subur. Nah, Bapak Abraham menyetujui itu karena Bapak Abram mengasihi Bapak Lot. Nah, akhirnya Bapak Abram dan Bapak Lot kemudian berpisah. Mereka menuju tempat masing-masing supaya tidak berebut tempat penggembalaan ternak. Nah, meskipun Bapak Abram dapatnya yang tidak subur, tapi Bapak Abram tetap mengucap syukur. Dia tetap yakin pada pemeliharaan Tuhan. Nah, itu buktinya Bapak Abram langsung mendirikan mezbah sebagai bentuk iman Bapak Abram bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, adik-adik pernah nggak diberi janji oleh papa, mama, atau eyang, atau tante, om, pak de, bude? Nah, ditepatikah janjinya? Coba kita lihat kembali. Kalau kita boleh lihat, mungkin janji papa, mama, eyang, om, tante, pak de, bude mungkin ada yang kelupaan belum ditepati. Tapi janji Tuhan itu selalu ditepati. Contohnya tadi Bapak Abram, meskipun Bapak Abram mendapatkan tanah yang tandus, tapi Tuhan selalu memberkati Bapak Abram dengan berlimpah-limpah. Sehingga Bapak Abram juga memiliki kekayaan, ternak yang banyak, kesehatan, bahkan Tuhan juga mengaruniakan putra untuk keturunan yang melanjutkannya. Nah, hari ini untuk adik-adik yang TK Prateka akan belajar mencari 5 perbedaan. Ini untuk penerapan ya, 5 perbedaan dari gambar ini. Gambarnya ada di mana? Papa, mama bisa melihat di Pelengkung Kids Station ya, di grup WA. Nanti tinggal di-download, dicetak, terus nanti dicari 5 perbedaannya. Boleh nanti dibantu mama papa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Nah, terus untuk yang adik-adik SD bagaimana? Nah, ini Bu Forest punya namanya kolase tapi kertas ya. Nah, tulisannya, aku percaya pada janji Tuhan. Nah, ini yang adik-adik yang sudah SD boleh membuat ini. Ini juga boleh dibantu oleh mama, oleh papa. Nah, caranya boleh kertasnya dibentuk seperti ini, layang-layang, atau boleh dibentuk love, atau kotak saja, atau oval. Nanti ditulisi masing-masing kertas. Boleh tulis tangan, diwarnai, dihiasi yang cantik. Aku percaya pada janji Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik sekolah minggu hari ini?
ini kita ke depan akan semakin berusaha untuk mempercayai janji Tuhan. Kondisinya sekarang kita masih belum boleh sekolah, belum boleh kemana-mana. Kondisinya masih nggak tentu ya, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam situasi yang bagaimanapun. Gimana adik-adik? Kita berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan hari ini ya. Ya, yuk berdoa yuk. Ditirukan ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami menjadi anak Tuhan yang selalu mempercayai janji Tuhan. Berkati Papa Mama juga untuk memimpin kami, mengajari kami menjadi anak yang taat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, itu tadi cerita dari Ibu Flores. Ayo, tadi apa ceritanya? Ayo, apa yang di rumah dengarkan semua apa sama sambil tidur beneran? Semua dengarkan kan ceritanya? Ceritanya apa? Ya, bagus. Ya, jadi tadi sudah mendengarkan cerita, pasti ada aktivitasnya toh. Biasanya itu setiap sekolah minggu dengarkan cerita ada aktivitasnya. Tolong aktivitasnya dibuat, terus nanti di apa Mas Dani biasanya aktivitasnya kalau sudah dibuat direkam, foto, video. Oh, terus dikirim ke kemana tanggal dikirimnya? Dikirim ke grupnya WA Pelengkung Kids Station atau boleh ke tempatnya Bu Heni, boleh. Ya, bagus nanti. Kenapa kok harus begitu? Supaya anak-anak yang lainnya bisa melihat, wah ini hasil karya dari teman-temanmu. Nah, sekarang kalau gitu kita tiba saatnya untuk memberikan apa? Persembahan. Ya, memberikan persembahan. Ayo, gimana cara memberikan persembahan? Nah, persembahannya dimasukkan dalam apa? Dalam amplop yang rapi, terus ditulisi persembahan sekolah minggu tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12. Terus itu amplopnya dititipkan sama orang tua. Nanti kalau orang tua ke gereja biar dimasukkan. Ya, ingat ya? Kita iringi dengan nyanyi apa Mas Dani? Kita nyanyi apa ya Pak itu dia? Lagunya ya, kita nyanyi lagu Beri Syukur. Iya, kita sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Mari anak-anak, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi akan kita bawa dalam doa pada Tuhan. Untuk doa persembahan, siapa? Mau disama-sama? Doa persembahan, kemudian doa syafaat, ya, doa Bapa kami, ya, doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Ade Aliska, ya. Ya silakan Bapak Ade. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Ayo semuanya mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, anak-anak-Mu pada pagi hari ini sudah mengumpulkan persembahan, dan biarlah Tuhan persembahan dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang mereka kumpulkan di pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kami semua dan memperluas kerajaan Allah yang ada di sekolah minggu di GKJ Pelenggung ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biarlah anak-anak kami Tuhan pada pagi hari ini kami mohon untuk kesehatan, baik untuk dalam pendidikan, sekolah, maupun yang masih ada di rumah anak-anak, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan undur diri dari tempat ini. Mari anak-anak semuanya kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Anak-anak di rumah, mari kita akhiri sekolah minggu pada hari ini. Ya, sekolah minggu kita akhiri dengan tetap mengingat pesan dari pelayan anak dan guru-guru sekolah minggu, yaitu harus tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, bersukacita, belajar di rumah, dan juga ibadah di rumah. Yuk Mas Dani, kita akhiri dengan memuji nama Tuhan. Ya, kita memuji nama Tuhan. Lagunya adalah Yesus itulah satu-satunya. Ya anak-anak yang di rumah, bangkit semua, kita ikuti gerakannya sambil menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu.